kamera. Udah. Yuk. Kembali berjumpa di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Kali ini kita akan bicarakan pertandingan PSS Sleman melawan Kendal Tornado, dan PSS Sleman berhasil meraih 3 angka dengan berarti poin 15 ya. Memepet ketat Barito yang pada pertandingan juga menang atas Persiku Kudus ya. Oke, Pak Nanto, langsung aja Pak, gimana Pak komentarnya? Ya menang, lagi-lagi menang pengalaman. Pengalaman, betul setuju. Pengalaman, jam terbang, mental. Walaupun soal Kendal mainnya bagus ya. Kendal mainnya bagus, mereka mendominasi. Bahkan di babak pertama kelihatan sekali kan dominasinya Kendal seperti apa. Meskipun mereka pemainnya itu pemain lokal semua. 3 pemain asingnya ini nggak dimainkan. 2 cedera, 1 kartu merah di pertandingan sebelumnya. Akhirnya terpaksa Stephen Kelces memainkan lokal semua, tapi kita apresiasi kok permainannya Kendal. Jadi mereka tampil di kandang lawan dengan dukungan 9.000 supporter lawan ya, yang sangat antusias. Baru pertama kemarin main menyaksikan timnya main di kandang sendiri. Terus kemudian PSS juga trennya sedang positif, 4 kali tanpa kekalahan dan tanpa seri, sabu bersih semua. Dan di awal pertandingan sebenarnya dua tim ini saling menjajaki gitu kan. Tapi dominasi PSS di 10 menit pertama sampai gol pertama lahir itu PSS pegang kendali. Tapi setelah gol pertama lahir, ternyata Kendal ini mampu keluar dari tekanan ya, sehingga menekan balik PSS. Ini agak sedikit mengejutkan kita semua dengan materi pemain-pemain yang banyak memang dari jebolan tim-tim Liga 1. Mereka mampu diramu dengan baik oleh saya sudah memprediksi kalau Stephen Kelces ini punya ide yang cukup oke ya sebagai pelatih muda, dan dia memainkan sepak bola yang bisa dikatakan sepak bola modern lah, meskipun belum sempurna, belum smooth gitu kan. Tapi ide-ide dari Stephen Kelces ini sudah kelihatan di lapangan. Dia tahu bagaimana caranya menginstruksikan kepada pemainnya untuk bermain dengan cara-cara yang simpel sebenarnya. Tapi lagi-lagi di sini kematangan dan mental bertanding dari PSS ini memang berbeda, dan ini diakui betul oleh Stephen Kelces bahwa mereka kalah levelnya itu di level pengalaman, bukan level skill, teknik dan sebagainya. Kalau skill teknik saya pikir nggak banyak berbeda ya. Ya memang PSS lagi-lagi tampil solid, dan juga mereka tidak mudah goyah saat menghadapi tekanan-tekanan pemain-pemain dari Kendal ini. Mereka tetap tampil tenang, dan kemudian malah bisa membalikan keadaan di saat timnya mereka tertekan gitu lah. Gol kedua ini menurut saya juga cukup memukul Tornado ya, sehingga mereka kembali meningkatkan serangan mereka. Tapi di penghujung pertandingan, tepatnya di 20 menit terakhir, akhirnya mereka seperti kehabisan napas, karena memang PSS ini bermain lebih cerdik. Mereka berusaha untuk menunggu pemain-pemain dari Kendal ini masuk ke pertahanannya, tapi tidak bisa membuat ancaman di depan gawang atau di kotak penalti, sehingga muncullah rasa frustrasi dari pemain-pemain dari Kendal ini. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh PSS di gol ketiga yang dicetak oleh Dion. Ini gol debutnya di musim ini ya. Dion sampai nggak bisa berkata-kata katanya, kehabisan kata karena ini gol pertamanya dan cukup emosional. Dan gol ini membunuh peluang dari Tornado, karena Tornado ini sebelumnya mencetak gol balasan. Posisinya cukup kritis kan, 2-1. Kalau misalnya PSS nggak bisa menaikkan tempo atau bisa mencetak gol, saya pikir situasi akhir ini agak berbeda. Tapi ya sekali lagi kematangan, kemudian pengalaman itu terlihat sekali dalam pertandingan kemarin. Tidak mainnya Jajang ternyata bisa ditutupi oleh Tahir, dan Tahir ini kelihatan sekali bahwa dia punya pengalaman dan jam terbang setelah ketenangan yang sangat tinggi ya. Sebenarnya ini bukan posisinya dia, dan dia juga nggak punya kecepatan, tapi kan dia mampu mengorganisasi pertahanan bersama Kleberson
Yang agak sedikit morat-marit kan sebenarnya di Kevin. Sisi Kevin ini kemarin jatuh bangun ya kan, di sisi kiri, flank kiri dari apa namanya PSS Sleman ini sering mendapat tekanan dari pemain-pemain Tornado. Ya saya pikir wajar, karena apa? Karena di situ depannya kan ada Rico ini sangat agresif ya, sehingga jarak antara Rico dan si apa namanya Kevin ini sering terpaut jauh gitu kan. Nah, untung kemudian di babak pertama PSS mencuri gol, bukan mencuri gol, mencetak gol lah, lagi-lagi oleh Mas Injay. Ini idola kita. Jadi itu Pak, pengalaman lagi-lagi yang bicara. Uang 5 kemenangan beruntun ini, apa reaksi dari pelatih PSIM? Bersyukur. PSS. Bersyukur. Ya jelas, alhamdulillah bersyukur. Ya tenang ya masalah ya ngono ku ya mesti ngono ku. Pak Hamsari itu tidak lupa selalu bersyukur. Kalahnya bersyukur lah Pak. Ya Enggak banyak kalahnya. ya enggak banyak kalahnya ya, belum tahu Pak, belum tahu kalah jadi udah ngerti jawabannya Pak. Wow. Ojo mau tunggu-tunggu. Ya ora maksudnya ojo nganti nah ini jangan sampai kalah lah. Jangan sampai dia nggak mengucap syukur ya. Ya. Berarti kita berharap dia itu bersyukur terus. Iya. Tapi kalau membuka kata-kata itu assalamualaikum warahmatullahi taala, ono kuwi nek kok tansane tambahi ta'ala barang. Assalamualaikum ta'ala. Ya, oke. Kayak kowe orang nganggo suluk ya. Suluk. Ya gitu. Selalu bersyukur ya. Artinya kemenangan ini kemenangan yang spesial juga di laga lawan Kendal Tornado ini. Karena apa Mas Bahana? Karena kemarin itu juga disaksikan oleh ribuan supporternya juga. 9.000 Ya, di 9.000 supporternya juga. ditambah 20-an wartawan ya. Ya, 20 wartawan. Ya itu. Artinya ini kan sangat spesial juga ya. Kemenangan ini selalu didedikasikan, dipersembahkan untuk para supporter, baik yang hadir di dalam stadion maupun yang belum bisa hadir di dalam stadion Mas Bahana. Yang jelas Coach Ansari ini bilang bahwa laga kemarin itu juga sangat seru ya. Artinya tim Kendal Tornado ini memang tim yang memiliki fighting spirit yang sangat tinggi, dan walaupun mereka tidak memasang ketiga-tiganya pemain asing, mereka tetap bermain fight, militan juga kalau menurut Coach Ansari. Tapi kunci kesuksesan dari PSS ini, kalau menurut tim pelatih dari Coach Ansari ini bilang bahwa para pemain ini dengan sukses bisa mengeksekusi instruksi dari latihan yang telah mereka jalani Pak selama persiapan. Kuncinya di situ Mas Bahana. Jadi mereka bisa mengaplikasikan apa yang sudah dilatihkan oleh tim pelatih waktu di persiapan menjelang laga melawan Tornado kemarin. Seperti itu. Aplikasi ini orang tak download Buatan Pak. terus otomatis ya. Download sekolah langit nak nih. Aplikasinya apa itu aplikasinya, Bang? Latihannya piye latihannya? Ya ora ngerti lah latihannya maksudnya. Kan sering nonton. Ya maksudnya aku ora ngerti ya maksudnya apa wae sing diinstruksikan. Selain itu dia ngomong apa lagi? Selain bisa mengaplikasikan instruksi yang telah dipersiapkan di latihan. Ya itu kuncinya cuma di situ Mas, kunci suksesnya di situ. Cuma kan ini kan apa ya? Kemarin kan PSS ini kan kebobolan di menit 70 ke atas. 70 ke atas itu banyak pihak yang menilai bahwa PSS kemarin waktu di menit 70 ke atas itu permainannya agak sedikit mengendor. Mengendor. Nah, ini bukan berarti, ini kata Coach Ansari ya. Ini bukan berarti bahwa fisik atau kekuatan dari teman-teman pemain PSS Sleman ini turun atau habis ya. Tapi itu memang strategi bagaimana caranya Mengatur ritme ya. mengatur irama melodi gitu. irama permain. Nah, caranya irama Irama. Terus. harus ada iramanya, harus tahu irama juga. Kan ya kehidupan pun juga harus ada iramanya Pak, tidak cuma hanya sepak bola toh. Maksud toh. Nah, iramamu irama apa? Reggae. Ya, terus Bang. Tim pelatih ini mengatur irama bukan karena kepayahan, kecapean, itu tidak. Jadi itu memang strategi bagaimana caranya Calling down dulu ya. mengatur irama supaya
nanti bisa menyerang balik. Menyerang itu kuncinya di situ Pak, menyerang balik itu, counter attack itu mereka mencoba defend. Berarti memasang perangkap ya, Bang? Yes, perangkap, jebakan Batman. Nah, gitu. Strategi itu, strategi. Seperti itu Mas Bana. Ya untung aja apa namanya? Ada sedikit yang pelanggaran tapi yang setelah di VAR tidak pelanggaran. Ya, yang Arca itu kan, penalti itu kan. Ya itu. Itu diving sekali. Dan itu kenapa wasit? Tipis soalnya kan. Ya, kenapa wasit itu langsung nunjuk penalti kan? Penalti, ya. Sebenarnya keputusan pertama ada di wasit. Karena posisi wasit itu di belakangnya ada. Sehingga dia nggak tahu posisi kaki pemain depannya seperti apa dan ekspresi pemain yang ada di depannya ada seperti apa. Tapi begitu direview itu sentuhannya itu minor. Nggak ada tabrakan kaki dan di itu memang ada sentuhan tangan. Tapi kemudian minor gitu. Dan pemain Tornado ini dia langsung bereaksi bahwa ini kesempatan bagian untuk mendapatkan penalti, tapi alhamdulillah ada VAR sehingga direview ini tidak gitu. Tapi saya sepakat kok dengan keputusan itu. Bukan karena saya membela PSS ya. Tapi memang sentuhan dalam insiden tersebut itu sangat minor. Kalau memang kalau lihat dari kacamata dari belakang iya memang seperti Kelihatan tabrak. Ya. Nah, kurang kok kacamata. Hah? wah. Iya kelihatan. Sering kaki sendiri tuh, Pak. Iya. Oh, keker wae besok. Aduh. Terus gimana Pak Hano? Ya itu jadi diputus bahwa sebenarnya wasit kan sudah memutuskan titik putih. Kami kemudian dari ruang VAR setelah ditinjau dari beberapa angle. Ya. Di situ kelihatan itu tidak ada sentuhan yang fatal sebenarnya. Jadi itu memang dalam tanda kutip setengah taping karena memanfaatkan momen. Ya. Dan ini memang kejelian dari wasit ini diuji kemarin ya. Dan kalau memang tidak ada VAR kan memang yang dirugikan oleh PSS Sleman. Yes. Tapi ini kebetulan ada VAR sehingga diputuskan tidak penalti dan tidak ada respon berlebihan dari pemain-pemain Kendal. Karena mereka juga sadar bahwasanya itu sangat minor lah. Dan yang kedua ada juga VAR ini wasit nggak menunjuk penalti, tapi ada kemungkinan penalti saat Mas Kim itu dianggap handball. Oh iya. Ya, nah posisinya Kim ini sebenarnya membelakangi. Kena sih ini. Ya, kena sini. Jadi membelakang di samping itu dia membelakangi bola. Jadi bola ini kemudian menghantam tangan, tapi tangan sebelah atas. Gitu pundak lah sebenarnya. Nah, memang sekelebat itu kelihatan handball. Tangannya gerak Nah, ya, karena ada gerakan tangan. Tapi setelah direview ternyata dan bola itu sebenarnya pantulan dari headingnya siapa? Tahir kalau nggak salah, kalau Kleberson lah. Di antara dua pemain ini. Ya mungkin kalau kita bisa lihat lagi di rekamannya itu kelihatan jelas memang bukan handball ya. Makanya memutuskan bahwa itu enggak handball. Jadi ada beberapa keputusan yang memang kemarin direview oleh wasit. Dan juga saat penalti dari Tornado ya kan sempat ada VAR juga waktu itu kan. Kemudian wasit juga menyatakan bahwa itu enggak terjadi penalti bagi Tornado. Jadi ada dua tuh. Ya saya pikir cukup fair lah kemarin. Nah, saya pikir dan Stephen Kelces sebagai pelatih itu juga mengakui bahwa sangat sulit untuk mengambil poin dari tuan rumah PSS ya. Yes. Dan kemenangan kemarin ini juga memutus tren positif ya. Karena tiga pertandingan berturut terakhir ya. Kendal ini meraih poin penuh dan kemarin bertandang ke PSS mereka gagal menggapai poin penuh. Nah ini bagus untuk persaingan maksudnya dari pihak Sleman karena Sleman menjaga itu posisi Kendal digantikan oleh Deltras. Ini PSS menjaga balapan mereka dengan Barito yang ternyata juga menang 2-0 di kandang Persiku Kudus. Nah, Persiku ini juga apes kan. Kartu merah. Awalnya udah imbang ya sebenarnya. Permainan Persiku luar biasa sebenarnya. Saya berharap Persiku itu menang kemarin loh. Sempat berharap seperti itu karena momen-momen ini memihak ke Persiku. Tapi kok dilalah gitu loh.
kartu merah itu. Dapat penalti nggak Barito Pak? Waktu itu penalti ya lo. Saya juga gak lupa itu antar karena banyak sekali pertandingan yang saya tonton Iya. kok. Jadi Liga 1 rata-rata saya tonton semua. Baik yang di grup barat maupun yang ada di grup timur. Liga Rata- 2 itu, Pak. Liga 2 iya, saya tonton semua, Bang. Kalau Liga 1 kan paling saya nonton PSIM, Pak. Ya. Yang lain kan enggak lah gitu. Tapi kalau yang Liga 2 ini saya coba tonton. Karena memang kemarin kan nggak ada pertandingan Liga 1. Ya. Adanya timnas pun nganyel ya. Saya nontonnya Liga 2 aja, PSS sama temen-temennya gitu. Itu. Oke Bang, menurut kamu Nah, siapa pemain yang paling berkontribusi? Well, semua tim ya berkontribusi ya pemainnya, tapi siapa yang paling berkontribusi di laga kemarin? ya Rico Simanjuntak kemarin Rico Simanjuntak ya jadi man of the match juga. Man of the match, dan perannya itu juga sungguh keren sekali Rico itu, dari ngeflank-flanknya dari sisi kanan, Nge-flank tuh apa? serangan dari pinggir lapangan itu. Sayap, flank itu sayap. Sayap, oh. Flanker itu Wih, wih. penyerang sayap. Nah itu serangan-serangan yang dibangun dari flank itu sangat bagus, apalagi gol yang pertama itu kan melewat skemanya Rico itu kan yang berhasil Ya. mengejar terus. Itu trademarknya Rico. Ya Terus itu Bang. iya Pak, pokoknya bagus sekali itu sehingga Gus Inja ini Gus Inja, iya, Gus Inja ini bisa mencetak gol yang sangat, ya gol pembuka ya sangat Ya. bagus itu. Dan golnya mantep ya. Mantap, digenjot ke banter, digenjot, jangan digenjot dikayangnya loh. Wis sikile dawa ya. Dia paling serem ya. Serem. Dan yang saya lihat Taufik kemarin. Iya. Taufik itu sebenarnya nempel. Nabrak Injay mental. Banyak tuh lebihnya betul. Iya banyak yang nabrak Injay mental. Yang yakin loh, kata serem loh ya. Pemain sempat emosi juga. Itu sama si itu Agus itu. Agung ya, Agus sama Agung. Agung Pasti Itu gara-gara apa Bang ribut itu? Ya Inja dikira pelanggar, bikin pelanggaran lah tuh. Jatuh pemain Kendal jatuh, terus Padahal temennya nabrak dewe ya. temennya nggak terima lah karo Inja diwaneni ya. Kuwi padha dhewe nabrak tronton ya. Jungkel dhewe ati. Dan beberapa kali tuh pemain-pemain apa namanya? Kendal itu memang kalah body loh. Iya, emang Pak. Dengan siapa namanya? Gus Inja. Gus Inja. Padahal Inja itu ya juga nggak bermain kasar gitu kan. Enggak. Ya kan, ya itulah apa kelebihannya pemain yang punya postur tinggi po. Dan kuda-kudanya kuat. Kuda-kudanya sangat kuat. Dia jarang kejengkang loh po. Jarang jatuh loh Inja itu. Karena kuda-kudanya kuat. Sayangnya kurang satu po. Oh, Pak. Headingnya ini mantep. Nah, headingnya kurang ini. Nah, terus kemarin ada evaluasi mungkin dari pelatih. Belum ada evaluasi yang jelas. Pelatih ini cukup puas Pak. Artinya ya itu tadi bisa instruksi ini bisa berjalan. Tapi jika banyak teman-teman yang menilai ya mungkin PSS ini sering mengandalkan serangan melalui sisi kiri atau flank sisi pinggir ya, sayap-sayap atau flank itu. Kalau Coach Ansari malah justru menampik hal itu Mas. Nampik hal itu Pak, karena kan menurutnya itu sepak bola itu tidak hanya mengandalkan serangan melalui flank itu tadi. Artinya semua lini itu juga diperhatikan, semua lini itu juga dipoles. Termasuk Kitman juga. Kitman itu borbal juga itu. Ya itu artinya kan skema dari PSS itu kan bukan hanya melulu dari sisi kiri, sisi kanan kiri lapangan. Tawan Mughal masih berlaku nggak? Terence masih belum pulih. Boleh dah. Iya dong. Tawannya Tawannya belum ada. Oke. Nah itu gitu Mas. Artinya kan semua lini kan juga sudah diperhatikan sama Coach Ansari bagaimana cara menyerangnya mereka, tidak hanya melalui sisi samping juga ya, seperti itu. Setuju Pak Riko? setuju. Nah, Ya di luar dia nggak mencetak gol ya, tapi kontribusinya kemarin wah luar biasa dan itu diakui oleh Stephen Galches kok. ya. Diakui betul bahwa sulit untuk menjaga Rico. Punya pemain sekelas Rico di PSS ini, saya pikir ini sebuah keuntungan sendirilah. Tapi di luar Rico ya kita juga mengapresiasi beberapa pemain lain ya, termasuk juga Dion ya. Kemudian Gus Inja ini juga luar biasa lah. Jadi dari 5 kali pertandingan ya, 5 kali pertandingan ini Gus Inja ini tetap jadi starter terus. Dan permainannya semakin meningkat. Ada dia main sayap loh, enggak itu. Sayap, iya. Sayap tengah tapi. Nah, ini luar biasa. Jadi saya pikir ya ini
kita cukup gembira ya Gembira. dengan menyaksikan progres atau permainan dari PSS Sleman, termasuk pemain-pemain yang nah, mungkin yang agak sedikit kurang kemarin kurang tampil oke, mungkin Ihsan. Mungkin karena faktor usia ya. Jadi dia ritmenya juga agak sedikit terganggu. Nah, inilah yang membuat Tornado ini kemarin mampu mengobrak-abrik lini tengahnya dari PSS Sleman, karena PSS ini kalah gelandang waktu itu kan di tengah, hingga di babak kedua si Ihsan kalau nggak salah diganti ya Bang ya, diganti pemain muda ya, siapa itu Belosa. Banyak yang masuk, 3 pemain ini yang masuk dan semuanya muda-muda dan mentalnya bagus-bagus. Karena memang mereka bermain dalam circle atau lingkungan yang juga mendukung gitu kan. Karena pemain-pemain senior PSS ini seperti Rico, Inje, kemudian Weberson, kemudian di depan Kantin ini seperti membimbing pemain-pemain muda dari PSS. Bener Pak. Mungkin ada tanggapan dari pelatih Bang kemarin. Ya kalau untuk pemain muda, Coach Ansar ini pernah saya tanya ya memang mereka itu sangat diapresiasi pemain-pemain muda ini, dan artinya kan tidak menutup kemungkinan pemain-pemain muda ini tetap harus wajib diberikan menit bermain Pak. Pemain-pemain muda ini menurut Coach Ansar ini memang bibit-bibit yang sangat potensial yang dimiliki PSS. Oke ya. Belosa tuh dari mana Bang? Ya PSS. PSS itu. Dia asli beneran PSS. Asli Pak beneran. PSS. Musim lalu kan juga udah di PSS Liga 1 itu. Dia baru turun pertandingan kemarin ya? Enggak, enggak. Ada beberapa menit bermain di musim lalu dia cukup main. Dan musim ini juga Mesin apa sih? Ya itu seperti itu. Gelandang Pak. Cukup tengil. Iya Kan keren. dia ribut sama siapa? Sama Taufik gitu. Iya. Dan dia berani gitu. Berani. Padahal dia pemain muda. tidak Di Jogja le. Sleman le. King Sleman nih. Sleman lo. King PSS. King PSS Sleman. Iya. Just Relosa. Iya emang. Terus Apa lagi Bang? ayo kowe iki Kabar Husra gimana Bang? Jadi gantiin Patrick Kluivert? ya udah ngerti aku. KPKP. KPKP Van Gastel ya. Mesra ya. Kowe itu aku kok aja. Kowe nganteni apa? Iso tenang bae. Nganteni witrine arep PSSI lho, ning arep stadion ngono. Oh enggak. Ayo Bang, apalagi informasinya kemarin? Ya ini ya. Betul kata Pak Anato kemarin, hadirnya M Tahir di sisi pertahanan kemarin itu juga Coach Ansar ini juga sangat mengapresiasi bagaimana permainan dari M Tahir, karena apa? M Tahir itu M-nya menang. Iki tenanan ora. Apa kowe iki ngomong? Ora aku iki Pak. Enggak artinya memang Coach Ansar itu menyoroti M Tahir ini juga mempunyai kualitas cukup bagus untuk mengawal ini pertahanannya dari PSS Sleman, Pak. Satu mempunyai ketenangan, 2 pengalaman. Nah, itu adalah modal yang berharga ya ketika nanti mungkin seperti ya pengalaman ini Pak Jajang ini memulai kena cedera. Nah, tim pelatih ini tidak kebingungan untuk memilih pemain pelapis-pelapis ini karena kualitasnya itu juga dari kemarin saya ngomong itu sama menurut tim pelatih. Tapi kamu lihat pas latihan emang M Tahir dipersiapkan untuk menjadi back tengah. Ya kadang seperti itu Mas. Bukannya Kevin Gomez. Enggak, kemarin enggak. Kadang seperti itu, kadang ya iso ning tengah barang. Kadang seperti itu ya, sering-seringnya saiki ngono kuwi tapi. Sering-seringnya. Dan kemungkinan Tahir akan main lagi di pertandingan berikutnya ya Bang? Ya kemungkinan Kamu masih ini tuh. ya belum update ya. Kemarin enggak ditanyakan sama teman-teman. Nah, itu. Oh, kowe berarti melu-melu konco-konco. Ora aku tekon ya mesti ya Pak ya aku. Siji tekon. Kritis ya. Iya. Ora kritis lek kecang loh. Betul. Terus apa? Nah, seperti itu. M Tahir ini ya sangat berpengaruh lah kemarin untuk mengawal ini pertahanan. Ya kelihatan kemarin. Duetnya dengan Kluivert ini juga sangat bagus. Artinya walaupun dia jarang menjadi starter, tapi ketenangannya itu menjadi hal yang sangat positif lah, menjadi nilai lebih lah untuk M Tahir ini Pak. Gitu. Tapi emang kalau untuk ke depan memang M Tahir memang sudah cukup membuat lini belakang PSS aman ya Pak ya? Atau gimana? Ya sangat aman gitu kan, sangat aman dari pengalaman, ketenangan dan ya terutama pengalaman dia ya. Itu kemarin bicara lah bagaimana dia menghentikan
Yudo kan, Ya. Yudo kan. Yudo ini kan juga pemain senior kan. Iya. Dan Punya kekuatan, ya. dan sekarang dia lagi naik-naiknya ini. Iya. Setelah beberapa musim tenggelam kan. Sekarang dia jadi pemain yang dipercaya lagi untuk starter di Kendal ini kan. Dan kemudian Tahir apa namanya? Yudo ini juga kemarin juga nggak tampil jelek. Bagus Yudo. Saya mengingatkan dia waktu dia di masa jayanya dulu di PSS malah. Nah, tapi justru kemudian ada keseimbangan yang terjadi di pertandingan kemarin ya dengan munculnya Tahir ini, sehingga Yudo yang mungkin kalau itu bukan Tahir, mungkin kalau dipasangkan pemain muda ya mungkin akan jebol oleh kualitas dari Yudo. Cuma karena kemarin ada head to headnya dengan Yudo dengan Tahir, akhirnya Tahir juga berpikir dua kali kan bagaimana caranya untuk melewati Tahir ini. Dan dua pemain ini juga kerap bentrok kok, berhadapan langsung head to head di lapangan di lini belakangnya PSS. Dan dalam sekian kali perebutan bola, saya pikir Tahir kemarin nggak kalah dari Yudo. Ya. Bahkan Yudo juga sempat beberapa kali gagal melewati Tahir atau melebihi Tahir, sehingga saya pikir malah saya berpikir begini, kombinasi antara Kleberson dengan Tahir ini jauh lebih enak ya dibanding dengan Pak Jajang gitu. Ya saya tidak meremehkan Pak Jajang ya, tapi dari fakta kemarin pertandingan dengan PSS Sleman menghadapi Tornado, saya pikir kehadiran Tahir di situ bisa menambal lubang yang ditinggalkan oleh Pak Jajang, bahkan memberi nilai lebih. Memang kemarin kebobolan cuma gol itu kan memang saya pikir crossingnya itu kualitas bagus, ya kan, dan kemungkinan besar sudah dipelajari dalam latihan, sehingga pemain-pemain dari Tornado ini tahu di mana posisinya dan kapan bergerak saat bola mau ditempatkan di mana. Mereka sudah ada pembagian tugas siapa yang akan menyambut bola itu. Nah, mungkin ada plan A, plan B, sehingga gol itu terlihat sangat mudah. Kan itu sangat mudah kelihatannya, tapi sebenarnya bukan karena pertahanan PSS ini jelek, tapi memang kualitas set piece-nya dari Tornado ini memang bagus ini gitu. Ya kita harus akui itu. Nah, buktinya kipernya nggak bisa bereaksi apa-apa, dan back PSS ini juga kaget dengan situasi kemarin. Itu terlihat sangat ada beberapa pemain yang kena jebakan offside ya, tapi ternyata yang muncul ini justru Soekarno ini kaptennya ini justru dia muncul dari blind side. Blind side itu sisip gelap, dari ruang gelap gitu. Muncul ke depan sehingga nggak terdeteksi ya. Kayak misalnya kamu di belakang truk itu kan ada tulisannya blind side, segera menghindar gitu ya. Nah, nek ora segera menghindar tubruk truk belok orang ngerti, ngerti magnetas. Kopong tinggal wae. Itu Pak. Ya, saya mencatat pemain Kendal itu namanya Gufron Almarhum dan siapa ya namanya? Akbar Firmansyah tampil cukup merepotkan PSS ya. Ya. Ada catatan soal ini ya, Gufron Almarhum ini. Saya pikir ya semua pemain mereka itu punya kualitas yang bagus ya. Memang ini kan banyak pemain-pemain yang diambil dari tim-tim. Jadi konsepnya Tornado ini kalau saya lihat itu seperti konsep mereka PSIM saat menyusun tim di Liga 2 kemarin. Jadi pemain-pemain yang menonjol di tim-tim sebelumnya ini diambil, Yang tidak terpakai atau yang menonjol, yang menonjol diambil. Dan ada beberapa pemain jebolan Liga 1 kayak dari PSM Makassar yang kemarin itu kelihatan dari PSM Makassar Pak, yang satu itu. Yang mana Pak? Yang siapa namanya yang tampil bagus? Yang kiri Akbar Firmansyah. Ya mungkin mungkin dari kalau enggak dia dari bekas Liga 1, tapi ada beberapa pemain dari PSM kok yang diambil, dan juga yang 4 pemainnya dari Bayangkara semua, termasuk pemain asingnya itu Lebarian. Nah ini saya pikir ya konsep yang dipakai oleh Kendal Tornado ini seperti yang dipakai oleh PSM kemarin. Hanya sayangnya mungkin dalam perjalanan atau persiapannya mungkin tidak seperti PSM musim lalu, dan mungkin sekarang ini kan jauh persaingan di grup timur ini semakin ketat ya. Apalagi sekarang
Persela ini berganti pelatih. Ya. Persipura ini wah ini sebentar lagi mau ke Jayapura kan. Persipura sekarang kembali ditangani oleh Rahmat Darmawan. Yes. Wow. Nah, Nah ini kan jadi menjadi semakin apa ya namanya semakin ketat kan persaingan dari Liga 2 ini. Kita nggak bisa menutup mata terhadap masuknya Rahmat ini ke Sriwijaya. ke Eko Sriwijaya. Jayapura. Persipura karena RD ini punya pengalaman. Dia di Sriwijaya terus. Dan pemain-pemain Papua itu sangat patuh terhadap sosok RD ini, sangat dihormati di Papua, terutama di Persipura. Dan ini merupakan sinyal yang cukup kuat, sinyal bahaya bagi PSS bahwasanya Persipura ini berbenah. Nah ini apesnya PSS ini belum pernah bermain dengan Persipura gitu kan setelah ditangani RD. Ya kita berharap nanti pas ketemu dengan Persipura, RD ini juga salah pasang taktik lah. Kamu tahu Bang, RD tentara. Ntar Angkatan laut ya. wah angkatan laut. Kapten. Wah, aku mengangkat semat. Bang M Tahir usia berapa sih Bang? 30-an lah. Oh, 30-an. wah, padahal bagus ya penampilannya ya, konsisten ya. Konsisten. Oh. Apa? Berarti kayak tidak tergantikan ya M Tahir itu. Ya. Kalau saya permanen kan statusnya. Ya dipinjamkan. Pinjamkan dari pihak. Dia itu kaptennya Biak. Iya, kemarin kalau pihak. Makanya ini kan kemarin sempat saya tanyakan, kenapa kok Tahir ini malah justru dipinjamkan ke PSPS. Tapi udah 30-an ya, Bu. Ya, Kemungkinan besar ini menjadi ada semacam ya kesepakatan. dan deal-deal tertentu antara manajemen PSS dengan PSPS pihak yang sekarang berkandang di Gua Harjo. Harjo. Jadi ibaratnya meminjamkan Tahir untuk main di PSS lagi. Kayak dia baru pertama itu main sebagai starter ya. Ya, start itu. Ya, sebelumnya dia Enggak masuk dari bangku cadangan. Yes, tahu ya. Cukup memberikan kontribusi Bang ya. Apalagi Bang? Ya, opo Mas Tekono? Awal tekan ya. Anu baik. Allah. Kota 9.000 penonton ini semoga Kayaknya bila 9.000 itu. 9.500 loh ya. Iya, tapi Bang. 9.500-an. 9.500 ditambah 20 Karena di Space BCS itu penuh loh. Ya, rame itu, full ya. Iya. Ya, kota 9.000 ini kami harapkan bisa bertambah ya seiring berjalannya waktu ya. Bukan apa-apa, mungkin pihak berwenang ini ada sedikit pertimbangan juga karena kan Yogyakarta, balik lagi Jogja ini Flemon tuh. DIY dulu Pak, Ya, DIY dulu, DIY Yogyakarta, DIY ini menjadi kota yang bisa dibilang barometer ya, misal koyo kemarin peristiwa waktu demonstrasi kemarin Jogja ini kan juga kadang kan menjadi salah satu patokannya yang menjadi kalau Jogja ayam semuanya juga harapannya ayam seperti itu loh Pak. Nah itu ketika Jogja chaos ini ikut chaos, nah itu harapannya, nah, itu pertimbangannya di situ mungkin ya Pak ya. Mungkin. Nah pertimbangannya di situ ya, semoga saja teman-teman pendukung PSS fan ini bisa seterusnya ini tidak ada masalah baik di luar maupun di dalam stadion ya, karena berkaitan lagi dengan perizinan itu tadi, sehingga kalau besok teman-teman PSS fan ini bisa tertib baik dari jalan menuju stadion. Ya kan nggak tahu ya, maksudnya ada yang dalan gitu piye kan, oke Intel juga tuh arti mana anak yang ketahuan layar ngopo gitu kan, nanti juga berdampak di perizinan itu tadi. Tapi kemarin waktu saya kan ngepasi pas dari Solo itu kan saya lewat Prambanan, lewat Purwomartani itu lewat jalan tembus itu. Itu kan banyak juga BCS itu yang naik motor dari Prambanan ke sini kan. Itu enggak masalah, itu mereka juga sopan-sopan gitu kan. Ya ada yang bawa bendera gitu kan, tapi malah asik. Ya, Enggak aneh-aneh lah di tengah jalan. ya. Tidak gini-gini loh, tidak gini-gini. Orang lewar ya. Enggak, saya santai. Dan kita sebagai pengguna jalan, terus saya kalau dulu saya itu agak takut memang kalau ketemu Rombongan supporter. Bahkan saat saya masih jadi
kayak kamu Bang, wartawan cilian gitu. Saya kan meliput di stadion itu, saya nggak pernah bawa kendaraan roda 4. Mesti saya bawa sepeda motor. Dan kalau parkir, saya parkir nggak di dalam area stadion, pasti agak jauh. Saya nerima melaku gitu kan. Kalau saat itu terus terang saya memang kalau ketepetuan dengan rombongan supporter itu deg-degan. Kenapa Pak? Ya deg-degan wae, ngerti-ngerti nyamplok gitu kan dulu, tapi sekarang kemarin saya barengan itu ngarep nguri sama pendukungnya dari PSS Sleman juga aman gitu, nggak ada masalah di jalan juga oke. Ya. Dan pengguna jalan lain itu juga nyaman-nyaman aja, mereka nggak takut tuh. Maksudnya nggak merasa intimidasi Ya. itu enggak. Dan rata-rata pakai sepatu loh. Iya, BCS itu pakai sepatu dan saya juga apa ya cukup surprise, maksudnya nggak koyo supporter zaman dhisik sing direwangi nyeker gitu kan. Sebenarnya nggak nyeker waktu itu pakai sandal jepit, tapi sandal jepitnya pedot gara-gara melompat. teman-teman Nah, itu. Nah sekarang enggak, saya pikir rumah pakaiannya juga rapi-rapi, besos. juga bagus-bagus gitu kan. Ini nih gitu, nah, saya ini perbandingan dulu dengan sekarang gitu. Jadi kalau dikatakan dibandingkan ya, misalnya dulu dengan sekarang ini saya pikir lebih dewasa mereka. Jadi nggak ada yang, karena mereka juga malu sendiri kan kalau bikin onar di tempat mereka sendiri kan, malu. Bahkan trademarknya apa, nama mereka juga akan turun. Nah ini orang-orang juga males kan nonton bola gitu kan, apalagi sponsor ini juga akan males kalau misalnya Rese. iya kalau supporternya Rese. Saya pikir kemarin enggak, masuk gara-gara Jogja Barometer kemudian Ya mungkin menjadi salah satu pertimbangannya itu ya Pak ya. Ya sering-seringnya. tapi kan belum ada konfirmasi resmi ya, Nah, kira-kira gitu. kira-kira Kalau Fahri itu usia berapa? Fahri apa? Kiper ya? Kipernya 6 ya Mas Isan. Fahri Padahal bagus loh itu. bagus itu. Dipanggil timnas ya U23 ya. Siapa? Fahri Fahri. kipernya siapa? PSS. Fahri. Itu bagus tapi kebagusan ya menurutku. Enggak bisa maju-maju ya Pak ya. Ya maksudnya Padahal gini, tingginya lumayan loh. Tinggi itu kemarin blunder loh. Oh ya blunder. Blunder ya Pak ya. Wah, kena stratapan ya Pak Bisa ya. maju kan Pak. Oh, iya. Sebenarnya gini loh, maksudnya kan dia sudah dapat bola. Ngapain bola itu dia itu harus memaksa melewati pemain. Nah, kan dia nggak punya kesempatan dan nggak punya skill pengolahan bola yang mungkin lebih apa ya, kayak pemain tengah lah, lincah dan sebagainya. Badan dia kan kaku. Ini bolanya kerebut, Bah. Tapi alhamdulillah akhirnya pelanggaran malah itu. Iya. Itu sebenarnya ya bisa kartu merah, Bang. Karena melakukan pelanggaran di luar kotak penalti dan kondisinya itu kritis. Bisa saja waktu itu kalau pemain Tornado itu lolos, itu bisa gol. Karena gawang kosong. Ya kosong. Dan alhamdulillah wasitnya masih bermurah gitu loh. Kuning ya. Mahal kartu merah, iya murah kartu kuning. Iya kartu kuning itu sebenarnya kartu merah Pak. Kalau jujur ya kartu merah, bisa kartu merah loh. Karena itu jauh di kotak penalti. Jauh. Meskipun dia melakukan pelanggaran itu tidak menggunakan tangan ya, memegang bola di luar kotak penalti, tapi dia kan menghentikan upaya peluang untuk mencetak gol yang sebenarnya dia menjadi salah satu orang yang paling terakhir di pertahanan gitu kan. Gawang kosong kok. Itu kalau kerebut ya, direbut dan dia syuting kayak kasusnya Bustos. itu kemarin lawan Persiku itu bisa terjadi ya. Dan saya apa ya, saya juga terkejut karena pemain Tornado ini menerima dengan baik gitu. Kalau saya ya saya coba untuk memprovokasi wasit, mempengaruhi wasit lah. Bahwasanya ini bukan memprovokasi ya, tapi apa namanya, berargumen dan wasit tuh ini kan Fak. orang terakhir gitu loh. Tapi nganu kok Pak ya, bener katanya jenengan tadi Mas. Coach Stefan Kelces ini juga mengakui kalau dari kualitas pun itu juga sangat berpengaruh ya, kualitas dari PSS Sleman. Iya jelas. Secara sport memang walaupun menguasai pertandingan
kendali itu, tapi pengalaman tuh berbicara. dan coach Stephen ini tidak menyalahkan Yona. Kemarin koyo ngono kuwi kan ada atau sebagian pelatih yang sidik-sidik wasit. Dan kemarin nggak ada statement seperti itu, nggak ada yang wasit dan sebagainya. Ya dia mengakui lah bahwa pengalaman itu tadi yang berbicara. Ya ini jadi anu ya, apa namanya? Ya mungkin bagus kalau dia berambisi untuk keluar sarang ya, keluar dari kotak final, kotak 16 gitu ya, untuk menyelamatkan gawangnya. Tapi ya harus dengan perhitungan yang tepat. Yes. Karena ini nggak terjadi 1-2 kali loh, Pong. Ya. Wis bali bola loh. Bali bola. Udah bali bola gitu kan. Ya, saya ya suatu ketika kalau ini terjadi, dia pasti akan kena batunya kok. Kita lihat aja. Ini saya lagi nggak nyumpahi loh. Ya. Semoga saja berubah. Gitu loh. Ya kita kan doanya sing apik-apik. Cuma ya deg-degan wae lah itu. Kan mesake supporter, jantungan kan ya berat. Nah, berat dulu Bang. Ya kembali ke Pak Hari tadi, saran refleks bagus ya Bang ya. refleks bagus. Mengambil keputusan kadang-kadang Ya sok maju-maju. Kadang keluar dari sarangnya itu sering. Ya ora kadang agresif. Tapi dari beberapa kali mungkin karena masih muda ya. ya muda. Tapi 25. kelemahan dia satu. Yang pertama itu, yang kedua, ini mohon maaf ya. Untuk bola-bola lak silang crossing dia agak lemah, terutama dari corner. Untuk motong atau gimana? Ya, untuk motong dan memutuskan dia harus keluar, soalnya kalau crossing ataupun corner kick, kiper itu kalau dia mau keluar dia harus dapat bola, minimal dia tepis. Kalau enggak 80% perhitungan bahwa ini bola pegang gitu kan. Kalau enggak kepegang berat karena dia sudah meninggalkan sarang. Dan bola kedua di kotak penalti ini berbahaya, sangat berbahaya bagi pertahanan kita, apalagi kita sudah out possession. Nah ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi Bali ya. Maksudnya kita nggak ngelek-elek, tapi kan segala sesuatu dalam sepak bola ini bisa terjadi. Jangan sampai nanti ke depan dari gara-gara blunder seperti ini menjadi tim ini dirugikan. Gitu kan nggak enak gitu. Nggak enak. Karena dari race ini kan yang dicari kesalahan sedikit pun akan jadi masalah ya. Ya, saya pikir itu. Tapi sejauh ini lumayan ya. Lumayan kalau dari kontribusi. Ya, dia kontribusinya besar. Kita nggak bisa menutup itu ya. Dia kan sempat nepis penalti kalau nggak salah. Iya. Ya, dari situ kemudian ketenangan dia, waktu head to head 1 lawan 1 dia juga cukup bagus. Dan dia berani berkomunikasi dengan pemain-pemain yang lebih senior. Ini bagus gitu. Terutama dengan Ederson, kemudian dengan Jajang, dia enak komunikasinya. Ya mungkin ini yang memutuskan akhirnya Ansari ini nggak memasang Ega ya, tapi lebih memilih ke Fahri ini. Itu Tuku dari mana Bang? Fahri. Kasih toh. Bekasi. Kira cadangannya Alan kemarin, bukan ya? Bukan, cadangannya Alan ya Ega itu Mas. Tapi kemarin Alan yo datang dari latihan apa, Bang? Jarene karo Viko. Ketemu karo Fani jare. Apa? Heeh. Ning latihan ndi? Ning latihan Ning Pakem. Oh, pas aku praya. Pas kamu libur. Nek ora ketemu kowe, Wong. Jajake, Wong. Kan mungkin Malut lagi di sini Pak. TC di sini. Malut di sini. Nanti lawan Persis Malut itu. Oh. Habis ini lawan Persis loh. Ya. Habis ini PSS lawan apa? PSS lawan PSS Semarang. Oh Semarang ya, Semarang. Main di PSS, Bang. Main di sini. Weh. Kamu lagi, Bang. Mana? Ada penonton itu. Enggak ada penonton ya Pak Ragayang. Motorannya Bang. Lewat ketap. lewat itu. Bawen. Ojo motore olinen tara digagas jam 12 bengi golek bengkel kok cah gendeng iki motor ora diisi oli. Diuyuhi wae. Ini motor aja nggak diperhatiin lagi kamu ya. Motor aja nggak diperhatiin apalagi kamu. Malam jam 12 malam golek bengkel. Wis Persis ya. Wih berarti. PSS Semarang. Semarang. Kapan Bang ini? Minggu? Minggu kita ya Pak. Oh Minggu. Kalau bisa Minggu malam. Sayangnya sudah bukan Pak Kahudi lagi. Oh iya. Wah sayang sekali tidak bisa reuni kita.
Ya kasihan Pak Saudi harus dihibur ini. Siapa tahu dia dapat tim. Ya. Doakan aja gitu kan. Kan banyak yang dipecat ini. Iya banyak Pak. Enggak cuma kau tidak. Liga 2 ya. Oke konco nih. Kancan. Pak Haji katanya ke ini Pekanbaru ya? Iya balik lagi. Nah sekarang sekelas Haji Santoso aja dipecat. Ya kan. Ricardo Salampes itu juga dipecat. Jadi nggak cuma Gaudi aja, banyak koncone gitu kan. Nopo ya Pak? Hah? Nular kayak gitu Bang. Oh. Jadi nular kayak Liga Indonesia emang nular. Tularan ya Pak ya? Iya, hati-hati. Cari aman ya Bang ya. Kancar ya. Aman. Wah aman Pak. Nggak mungkin dipecat. Kalaupun yang dipecat kan Hustra. Tapi yang berarti Pak dia itu. Tapi kan jauh ini on the track banget lah. On the track. Dan ini mungkin apa ya? Start terbaik PSS Sleman selama di Liga 2 ya. Coba nanti kita lihat lagi data-data tahun-tahun sebelumnya ya. Karena saya belum pernah melihat sejauh ini, sepengetahuan saya gitu. Ini merupakan apa ya, kemenangan 5 kali berturut-turut di awal kompetisi gitu. Jadi ini cukup bagus lah. Target PSS lolos ke Liga 1 kan masih terjaga sampai saat ini. Dan dengan mengalahkan Kendal kemarin kan otomatis memperlebar jarak poin ya dari Seteru di bawahnya. Nah, sekarang yang mendekat ini kan Deltras. Poin. 6 poin itu pun masih 6 poin ya. Jaraknya 6 poin ya Pak ya. Berarti 2 pertandingan. Nah, ini tabungan selisih poin yang cukup bagus bagi PSS Sleman. Ya, saya harap begini terus. Ya kan? Begini terus sampai akhir kompetisi. Nah, nanti di pertandingan terakhir dilalah selisih golnya lebih bagus dibanding Barito. Jadi nggak perlu bersusah payah lagi gitu. Yang bisa Barito kalah. Yo coba no. Ini Rese ini sampai buat saran sedikit ya terpleset ya. Nah, Ya, makanya itu duduk, konsisten. betul. Dan kemarin wah dan padahal di menit 3 menit berapa loh itu Barito itu Kudus itu main bagus loh. Iya, Kenan itu main bagus loh itu di luar dugaan. Kartu merah itu udah ada settingan. Wah bubar itu selesai itu. Dan waduh dan kemarin dilalah Persiba itu ya nggak tahu kenapa ya. Awal-awal mereka bagus mainnya, tapi begitu menit-menit akhir kebobolan 2 gol ya. Lawan apa namanya? Persela atau Deltras ya? Persela kalau nggak salah. Ini padahal main di Balikpapan loh. Siapa yang namanya si Bustos ngegolke karo siapa pemain Fiskara. Fiskara itu bekas mainnya PSS ya Pak ya? Semua itu. Alumnus PSS semua ya? Yes. Itu ngegol ke Pak, untuk terakhir. Waduh, selesai gitu. Ngeri. Ya itu mungkin Pak. Ada tanggapan dari pemain Bang setelah pertandingan kemarin? Edion Gak bisa kata-kata. tidak bisa saya sangat senang bisa mencetak gol perjalanannya di kompetisi Championship 2025-2026 dan gol ini Saya persembahkan untuk supporter ya. Emang Dion itu yang kok Mas, maksudnya kalau public speakingnya itu rada isin-isin seperti itu ya, mau berbicara tapi cuma sepatah 2 kata aja. Emang seperti itu. Berarti koyo pejabat ya. Sambutan sepatah 2 patah kata dari ya. Nah pejabat bedanya soal nganggo pantun. Iya nih aku. Tapi ini ya, Tokantin ini menjadi top skor sementara di minggu ini Mas. Di minggu ini menjadi top skor dan juga menjadi top assist. Berapa gol dia? 5 gol, yang lainnya masih 4. Asisnya 4, yang lainnya masih 3. Di bawah Tokantin siapa? Di bawah Tokantin golnya Enzo Maris. Celestin, Perseka Depok, Berapa? 4. Yang 3 Inje juga masuk loh Bang. Inje masuk 3 ya. Berarti ada 2 top scorer. Iya di PSS. Terus ini ada Jamie Moreno dari Jaime Moreno. Jaime Moreno itu dari Barito. 4 gol juga. Igor Henrique Enrique dari Kudus. itu apa itu siapa ya? Itu Plus 4. Barito itu belum pernah kebobolan ya? Belum pernah clean sheet. Si Emrido ini menjadi apa ya, kiper yang paling lama tidak kebobolan. Raka Soteng paling nak pas main ke Soteng ora kowe. Orang itu ya. Ora kegulan ki. Ke Soteng ora kowe. Ya kesulitan. Shooting ya. Yang kesulitan. Gitu. Tapi memang pertahanannya Barito ini oke. Ya kualitas lah di situ kan masih ada siapa yang gede Bang Renan.
Naves apa ya? Nah, itu. Terus kemudian ada pemain-pemain Bagas Bagus juga masih situ. Masih di situ. Masih situ, Rizky pasti Goblok, Rizky Pora. Rizky Pora masih ada itu, Bayu Pradana, naturalisasi Cameron loh. Ya, jadi ya karena kualitas pertahanan memang. Di samping itu Emrido ini juga kan punya kelas sendiri kan. Dia bekas pemain apa namanya Liga 1 yang main di beberapa klub bagus. Nah, saya pikir ini PR dari PSS ya, bagaimana nanti bisa menjebol gawang dari Barito. Misalkan dari sekian tim nggak ada nih yang bisa menjebol gawang Barito. Ini rekor sempurna. Jadi 5 kali main, 5 kali kemenangan tanpa kebobolan. Ya, agregat golnya memang luar biasa. Hanya selisih 1 gol dengan PSS Sleman. Iya, tipis. Jadi kalau misalnya nanti selisih golnya sama, naik siapa? PSS naik karena lebih agresif gak mencetak gol. Itu. Tapi Barito itu tak delok-delok itu awal-awal kemarin banyak mendapatkan penalti. Ya. Aku lihat saya baru mengadar salat pesawat Kudus ya. Mainnya sih biasa aja saya. Biasa aja lawan Kudus kuat. Karena emang kuat pertahanan. Dan mereka menangnya itu tipis-tipis. 1-0, 1-0 ngirit gitu loh maksudnya. Jadi ya efektif, simple. Iya. Dan yang penting menang. Nggak usah neko-neko gitu loh. Nggak usah bermain bagus, nggak usah macam-macam. Yang penting menang karena ini kan apa ya? Tujuan mereka golnya kan cuma 1, promosi dulu. Nanti kalau pengen main bagus dan sebagainya ya nanti di Liga 1 lah. Ya. Gitu loh. Jadi ini yang penting lolos dulu. Ya kayak PSS ini. Cuma PSS ini memang timnya ini dibanding hampir sama dengan Barito. Mempertahankan komposisi pemain lama dan pelatihnya juga kalau PSS ini masih tetap semuanya tim pelatih kecuali manajer kan. Pak Leo sudah nggak di situ. Dan ini Pak Leo keluar kok bagus timnya. Pokong. Ada kamu sohibnya. Nggak pernah main anak lagi kok. Pernah komunikasi sama dia. Enggak pernah ya. Ada apa ya? Orang yang kene tau ketok ya. Ya sama kira siapa tahu kan nanti ke sini ya kamu say halo coach. Ya halo coach, saya kira sudah di coach. Jangan melupakan teman. Enggak melupakan. Saya sama coach Kasir juga masih oke juga kok masih. Idolaku ya dia itu. Coach Kasir. Untuk Sekarang belajar pegang lagi. PSMS ya. SMS Medan. Oh, siapa tahu ntar ketemu bang. Iya besok syukur-syukur Liga ya. 1. Liga 1. Ya kalau enggak Liga 1 nanti Pak SMS ganti pelatih. Nah, rata-rata seperti itu gitu kan. Iya enggak kok? Oh iya. Iya rata-rata seperti itu. Jadi memang habitatnya ini malah Liga 2 ini seperti kompetisinya pemain pelatih-pelatih nasional ya. Dari Kalteng Putra dulu asal tadi itu ya. Kalteng Maduro ya. Madura pernah, Berlian. Wijaya, Liga Berlian loh. KTB, Tama Ida 3 berlian. Dulu itu Arseto, sayap Arseto, sayap kiri kalau nggak salah, kalau nggak sayap kanan. Ada 2 sama kakaknya yang namanya Sriwidadi atau Dadi. Kedadi di kiri, Kasardadi di kanan. Strikernya almarhum Ziki Yakobi. Terus di tengah itu ada Nasrul Koto, di belakang ada Ansar Ahmad gitu kan. Itu legendnya Arseto. Arseto. Ya jadi kalau pemain Edward Chong itu pemain-pemain itulah main, kita nonton bola itu bisa menebak gaya mainnya Arseto. Menyisir lapangan, crossing, sundul oleh. Edward Chong masih nanti nggak sih? Masih dia ngelatih EPA kalau nggak salah. Kemarin itu nggak tahu kenapa saya itu ditelepon sama orang-orang lawasnya PSIS Persis Solo, konco lawas waktu Persis zaman lalu lah. Nah, ya nanya aja gitu kan, dan mungkin sering nonton kita kan di sini. Ya saya lo juga nanya-nanya teman-teman pada kemana. Jadi kalau nggak salah Edward Chong itu sekarang latih di tim EPA itu bersama Hartono Ruslan. Hartono Ruslan itu juga ex dari Arseto Solo. EPA-nya mana? Saya kurang paham kemarin karena dia juga tokoh ini nggak nyebut namanya, cuma dia main ngelatih EPA gitu. Itu aja. Begitu kok. Oke Pak Ananto. Edward Chong kamu tahu? Enggak. Edward Chong itu pemain Arseto, bekas pelatih Persis Solo. Pernah latih Persis, terus pelatih tim asal
Jayapura mana ya? Pernah nggak ya? Mitra Kokar. Bukan. Pelatih asal Papua lah. Iya. Di Papua. Apa itu ya? Ya, itu panggilannya coach itu. Dulu asisten pelatihnya Coach Suharno almarhum. Waktu pegang Persis Solo di periode 2006-2007. Saya masih hafal. Lawan Biak kapan? Lawan Biak, sorry, lawan Barito kapan? Barito saya aku lagi saya lawan Barito. Seru ya lawan Barito. Oh, seru yang di nanti itu. Hah? Tanggal 8 bulan 11. Tanggal 8 November. Wah. Away dulu ya kita. Waduh. Oh, Jepang Leman dulu ya. Away dulu. Habis ini kan lawan Semarang away. Lamongan juga away. 3 kali away betul-betul toh. Away Pak, away. Oh iya, Oktober ini banyak W-nya ya? Away. Cuma 1 kali kandang kan? Oktober ini. Kendal tak itu kemarin. Wah, berarti ini jadwal yang tidak menguntungkan dari PSS ya, karena 3 kali away berturut-turut. Nah, ini nggak ada, maksudnya apa ya? Maksudnya nggak ada protes atau keberatan dari tim apa namanya, dari tim manajemen bang? Enggak ya Pak, kayak udah Pasrah aja ya. aja. Berarti memang ya wis lah dilakoni, karena apa? Mungkin sudah pede ya, bahwa timnya ini bagus, mau main away atau main home ya, yang penting sikat semua. Sikat semua. Ya apa, bagus sih seperti itu. Cuma kan memang kalau dari sisi fairness ya, ini juga memang agak sedikit berat. Ya. Nah, 3 kali away. 3 kali away itu udah yang gitu. Iya, pembagiannya itu. 2 kali nih, Semarang sama Persela. Habis itu home Persipura. Persipura home toh. Oh, berarti 2 Karalat. 2 Persipura. Berarti nggak usah protes ini. Nggak usah. Masih normal. Kira 3 kali away semua. Apa anu 3 kali Nah, away. ini fair fair itu, 3 kali fair kan semua kan tuh. bulan Oktober ini kan 3 kali kan ini Persipal Palu kuwi. Tapi kan ora urutan, ora berturut-turut. Bulan Oktober cemplung kayak kalian. Bulan Oktober tahun ini. Iki. Isunya ya. Ora piye ta iki aku. Buat kita seuzon tuh. Enggak, tapi ini habis lawan Semarang ini ujiannya agak lumayan berat semua. Panas. Ya karena kan tahu sendiri ya kita lawan musuhnya seperti Persela, terus Jayapura, terus Barito, ini kan tim-tim yang bisa dikatakan superior ya Pak ya. Ya. Tim-tim yang hebat juga. Ya, Saya punya peluang untuk menjadi batu sandungan, terutama Barito dan Persipura. nah, Lamongan juga tidak main-main, kemarin juga bermain bagus tuh itu kemarin. Ya, tapi setelah CEO ganti ya, Bang. Nah, nggak tahu Pak. Ya, ini masalah internal mungkin. Kayaknya sengaja mengundurkan diri mungkin. Iya. Tapi langsung nyantol di PSPS. Iya, makanya itu. Batu itu. SPS. Berarti laris tenan lah. Laris. Nah itu, ini mungkin 3 laga setelah lawan Semarang ini ya juga patut diwaspadai kalau menurut saya ya, kayak Persela. Berarti Semarang nggak perlu diwaspadai. Ya diwaspadai, cuman Ayo. persenane lo gede bare. Oh iya, masuk akal. Maksudnya itu tuh semua diwaspadai. Ayo, termasuk Kitman. Semua diwaspadai. Ya, gitu. PSIS tuh nggak pernah menang ya? Ya, Kemarin seri 1 kali Imbang. lawan Persipal Gol Palu. penalti yo ragol lah penalti yo. Justru dapat. Itu satu-satunya poin pertama yang mereka dapatkan di musim ini. Gitu. Ya gitu. Tapi kalau dia PSIS itu bangkit bahaya tuh. Bahaya. Bahaya. Mahesa Jendal. Ya tapi apapun itu kan selisih poinnya cukup panjang. Iya. Cukup lebar lah. Sekarang dia baru 1 poin. Terus PSS Sleman berapa poin? 15. Enggak, artinya kalau itu bisa menjadi batu sandungan bagi PSS ya kerugian loh. Oh ya, Oh, kerugian sangat besar. rugi. Makanya jangan sampai Menganggap remeh. tergelincir Iya. dengan tim-tim yang ada di bawahnya. Kalau memang tergelincir dengan Barito masih oke. Ya. Tapi kalau dengan tim-tim di bawahnya bahaya. Karena kita skenarionya begini aja. Barito ini nanti akan sapu bersih semua lah, intinya gitu. Kecuali menghadapi PSS gitu. Nah ini yang harus diperhitungkan. Jangan sampai tim ini dengan tim-tim yang di bawahnya ini nggak bisa meraih poin penuh. Nanti kalau itu kejadian, saya pikir nanti PSS ini akan bermasalah dengan diri mereka sendiri. Oh iya. Ya kan. Nah, sekarang kayak oke lah kalau misalnya tim-tim yang ada di bawahnya PSS ini ingin berusaha naik ya.
Tapi mereka harus menyelesaikan masalah yang ada di mereka sendiri. Nah itu. Belum lagi selisih gapnya ini, poinnya ini juga cukup lebar. 2 kali kemenangan loh ya. 2 kali pertandingan dan harus memenangkan itu. Itu bukan hal yang mudah. Bukan Pak ya. Ya kan? Dan kita masih berharap 2 tim di atasnya ini baik PSS atau Barito ini tergelincir. Ya. Nah itu kan repot ya. Repot. Buat PSS pun sebenarnya sultan repot aslinya. Yang nggak serepot tim yang di bawah. Ya. Tapi aslinya ya tetap repot Pak. Maksudnya jangan sampai harapannya kan ya tetap konsisten loh Pak ya. Menang lah. Tapi sekarang posisinya kan lebih menguntungkan PSS Ya. dibanding tim-tim di bawah. Bawahnya ya. Tapi nak pengenku ya menang terus ya. Ya, semua pengen seperti itu gitu. Karep pembilung ya. Oh, itu aku bisa ngerti ya itu bilang ya. Sanggeri yo mati kok. Nah aku mau mokso ya. Tapi lah ini yo butuh cak yo. Gembir penjali deh. Kita buat ini wayangnya, wayangan. Anu apa sebenarnya? Ayo. Ya mungkin awal-awal ini mungkin dengan 5 kali kemenangan ini kan kita juga belum bisa memprediksi karena perjalanannya masih Masih panjang, ya kita masih panjang. Jangan sampai pemain-pemain ini juga seperti pesan Coach Ansari, teman-teman di PSSI ini menjadi jumawa. Jangan sampai harapannya sih bisa tetap fokus di dalam lapangan saat bertanding. Tapi gajinya lancar loh. Lancar Pak. Alhamdulillah. Aku sering dijajak ya, Bang. Udah tahu ya. Belum tahu ya. Dijak pong rene ngopi urung tahu ya. Ora apa-apa. Ansari, tolong didengar. Ya harapannya kan tetap fokus, tetap bisa konsisten. Ya mungkin kan mungkin ya Pak Ananto ya mungkin bisa dibilang aman ini nek PSS ini peng 10 menang tapi aman ya Pak. Ya nek ping 10 menang terus ping 10 kalah repotnya Bang. Nah, sekarang gini aja. Musim kemarin PSIM itu dapat poin maksimal itu berapa? Kan bisa dilihat di situ. Ya kan? Ya. Nah, misalnya 10 kali menang berarti kan nilainya 30. Ya. Ya kan? Kan nggak mungkin 10-nya lainnya itu kalah terus. Ya, Paling ya. kan ada serinya. Ya. Itu tambahan gitu loh. Paling enggak kan kalau bisa meraih berapa poin baru kita bisa benar-benar aman gitu dengan ini ya, dengan apa namanya peluang kita untuk lolos di Liga 1. Jadi perhitungan ini memang penting, ada yang penting. Jadi penyusunan strategi enggak cuma penyusunan strategi di lapangan, tapi memetakan calon-calon lawan kita. Ya toh, bagaimana caranya kita ambil poin berapa di sana, ambil poin berapa di sana gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan betul. Misalnya kita ke Papua melihat kondisi tim ini yang nggak memungkinkan, nggak mungkin lah ini kita ambil poin penuh ya, jangan memaksakan gitu kan. Juga nanti di Barito ternyata ini seri aja sudah bagus, menguntungkan dua-duanya kan. PSS ya untung, Barito ya untung gitu kan. Nah ini mungkin nanti bisa. Tapi kalau ada peluang memenangkan itu, kalau misal dalam pertandingan dalam kompetisi sekarang ini, apalagi ada yang namanya VAR ini, ini segala sesuatunya bisa terjadi. Tim tamu ini bisa menjadi lebih dominan daripada tim tuan rumah. Misalnya dalam sekejap mata ya, misalnya terjadi kartu merah atau penalti. Nah makanya kembali lagi pemain-pemain ini juga selain mereka berusaha mengeluarkan semua kemampuan mereka di lapangan, mereka juga harus berhati-hati betul dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan ceroboh sembrono yang akhirnya merugikan seluruh tim gitu. Ya memang pemain itu tidak ada yang berniat seperti itu, tapi kan dalam pertandingan dinamikanya ini kan berjalan sangat cepat. Ada saat kondisi yang kita hadapi ini nggak menguntungkan kita. Nah ini bagaimana pengambilan keputusannya? Nah, disinilah pemain-pemain ini harus menentukan sikap mereka di lapangan. Jadi jangan sampai merugikan tim secara keseluruhan. Karena dalam kompetisi yang menggunakan VAR ini, ya itu tadi, tahu-tahu kita bisa kena penalti, tahu-tahu kita bisa kena kartu merah, kan repot itu kan. Ya kayak sekarang misalnya kayak Kudus itu mungkin sampai menit berapa itu, wah 50% lebih penguasaan peluangnya banyak. Tapi begitu kena kartu merah, keadaan jadi berbalik. Ya, dan kemudian kalaupun akhirnya kena
penalti juga keadaan jadi lebih balik. Itu tuh Bang. Itu aja Bang. Ya. Ada lagi Bang yang bisa diinformasikan? Ya nggak tahu emang tahu USA. Itu juga bisa jam ya, bisa muncul ya. Ya. Sejak muncul. Kemarin kan ada 2 kali yang Ada di siang. Ya. Sebelumnya juga ada Ada 2 yang menang ya, tapi ntar diundi lagi kan. lagi. Nanti kalau diundi hadiahnya itu juga nggak apa-apa. Oke. Ini ya belikan lagi ya. Oke. Hmm. Jadi Jersey gue. jersey dari 2 tik kemarin yang benar diundi Pak ya. Sampai sekarang ya diundi. Sudah lagi. Ada jersey. Ini. Jersey ini artinya. Nanti kita umumkan di sini. Jadi yang menang siapa? Jadi kita WhatsApp umumkan. undi ya. Nah, jadi kan ini udah mau pergantian bulan atau pertengahan bulan. Nggak apa-apa. Tuh, ada jersey. Wih. Ini Dari 3 pertandingan kemarin ya. ya. Yang benar kita undinya besok. Dan juga nanti kita siapkan untuk hadiah mingguan juga. Ya satu-satu yang masing menang. Tuh. Oke. Oke. Lu Bang. Oke. Besok kamu away lagi Bang. Sen kapan Pak? Semarang. Semarang. Ojo ra ono supportere. Hah? Ra gayeng, ra gayeng. Ora kaya. Ra gayeng. Lah terus kowe away-ne nang ndi? Saya Sepura. ojo. Saya ngendi ya iki? Sing ono supportere wae sing gayeng ngono sepi. Loh, tapi kan BCS ke sana, Bang. Ora ngerti to, Pak. Soalnya kan ngerti. Oh, supporter ya. Kan isi regulasi to. Lah enggak, tapi kan bisa ke sana toh. Ya bisa. Ojo rano supportere ra gayeng. Loh, PS ke Semarang tahun kemarin BCS ke sana. Heeh, tahun kemarin tapi kan Bandem-bandeman. ora saiki kono rano supportere ta, Pak. Iya kan malah mendominasi malah. Ya nek BCS, ya ento. Nek ora ya padha wae. Tapi itu kan bukan pertandingan tertutup tanpa supporter. Iya, Iya kan? heeh. Heeh. Wartawan bisa meliput tetap. Bisa. Dan ini misalnya lah BCS mangkat ke sana, mangkat rono kowe melu ra? Melu. Melu. Ojo dadakan lho. Ya. Dina apa ta wong Minggu? Minggu, Pak. Minggu sak durunge Jumat kowe wis nek keputusan Ya. mangkat rane. Ya. Jadi engko sangune jelas. Oke, Pak. Nginepe ya jelas. Siap. Ojo mulih meh. Ya, nginep ya aku. Numpak travel ada tuh Joglo Semarang apa-apa sing langsung ke sana. Oh iya. Jogja Semarang. Sepur ra ono ya kono ya. Enek. Ya wis Anu. malah sepur wae. Joglo Semarang Kerto. 10.000 juga ada. Hah? Berapa? 70.000. Iya. 70.000. 70.000. Heeh. Sing numpak sepur wae. Nah, sepur mah dah. Ya, heeh. Wah, travel malah ora madang meneh aku. Kan nek sepur ae, Bang, enak, Bang. Urusan loh, itu Pak. Itu lah sepur nyata gak matang ya gak matang. Ya ora, sepur kutuk. Ada sepur itu. Ya, enak apa, Bang? Ya, siap. Nanti nginep di cedak stadion, ojo ado-ado. Ya, ya. Ntar kamu hilang ya. Hilang ora Nginep repot. stasiun atau Bang? Ini stasiun tak apa-apa. Oke. Oke, gitu teman-teman. Besok akan dapat kabar-kabar lagi. Semoga teman-teman bisa terus mendukung PSS Sleman ini dengan sakinah mawaddah warahmah. Koyo barabi wae. Oke teman-teman, sekian dulu podcast dari kita, podcast Main Bola Radar Jogja. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan atau gimana. Yang jelas di sini ada pengumuman itu nomor HP bisa di WA teman-teman. Payu-payu ya, kok. Oh, iya iki yang memiliki usaha UMKM, pariwisata, hotel dan sebagainya nanti bisa ikut promo-promo di sini juga bisa nanti. Kowe promo e, Bang, didol ngono payu ra ya. Ketok ora ono le. Sampai gelem mantu elek-elekan aku gelem. Nah, gitu teman-teman, mungkin besok kalau ada tempat wisata atau tempat usaha olahraga atau apa yang bisa untuk kita shooting di sana nanti bisa dikomunikasikan teman-teman. Oke, sekian dulu dari kami podcast Main Bola, podcastnya Radar Jogja. Terima kasih teman-teman yang selalu setia stay tune on air dengan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woke up slow on a quiet dawn. The walls stayed back with their color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I
Stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me. The earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, 5 minutes past, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.